Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online fisika bersama Ibu Wari Prastiti. Pada kesempatan ini kita akan belajar pembahasan soal-soal vektor. Nah, pada minggu yang lalu anak-anak sudah belajar mengenai vektor yang membentuk sudut dan penguraian vektor atau vektor analisis. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar vektor dalam bentuk lainnya. Nah, bagaimana caranya? Mari simak terus penjelasan berikut ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang vektor satuan. Apa sih yang disebut dengan vektor satuan? Vektor satuan itu adalah vektor yang besarnya satu satuan, di mana apabila vektor tersebut terletak pada sumbu X, maka diwakili dengan huruf I. Dan vektor yang terletak pada sumbu Y diwakili huruf J. Nah, apabila nanti ada vektor yang terletak pada sumbu Z, maka diwakili huruf K. Nah, ini kita hanya belajar pada vektor yang terletak pada sumbu X dan Y saja, atau disebut juga dengan dua dimensi. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut, ini ada sebuah vektor F. Ibu beri nama vektor F, digambarkan berupa anak panah berwarna pink, terletak pada bidang sumbu X dan Y di antara sumbu X positif dan sumbu Y positif. Maka vektor F ini dituliskan dalam bentuk vektor satuan, yaitu F sama dengan Fxi plus Fyj. Maksudnya vektor F ini nanti kita uraikan di sumbu X menjadi Fxi, dan vektor F ini kita uraikan pada sumbu Y menjadi Fyj. Fx ini adalah komponen vektor F pada sumbu X. Fy adalah komponen vektor F pada sumbu Y. I merupakan vektor satuan pada sumbu X dan J merupakan vektor satuan pada sumbu Y. Nah, setelah menentukan komponen vektornya, kita juga bisa menentukan besar resultannya. Caranya bagaimana? Ini caranya mudah sekali. Jadi kita menggunakan cara seperti Pitagoras, di mana resultan F-nya, resultan vektor F-nya adalah F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Contoh, perhatikan gambar berikut ini. Ini kita punya dua buah vektor F1 seperti ini dan F2 yang terletak pada bidang kotak-kotak. Anggap saja yang ke kanan atau mendatar ini adalah sumbu X-nya dan yang vertikal ke atas ini adalah sumbu Y-nya. Jika tiap skala kotak gambar di atas 1 Newton, tentukan A. komponen vektor pada sumbu X, B. komponen vektor pada sumbu Y, dan C. vektor resultan gaya vektor tersebut. Oke, cara penyelesaiannya ini mudah sekali ya anak-anak. Nah, yang perlu kalian perhatikan, langkah yang pertama kita lihat dulu F1. F1 yang awalnya ini kan? Nih kan? Caranya, dari ujung atas ini, kamu tarik garis putus-putus nih ya, menuju ke sumbu X. Nah, di sini kan batasnya. Kemudian, dari titik pangkal, kamu tarik panah. Sret, pas di sini. Nih, tanda panah yang kuning ini. Tanda panah kuning ini berarti penguraian F1 terhadap sumbu X. Maka diberi nama F1X. Kemudian, untuk di sumbu Y-nya, kamu tarik dari ujung sini, garis putus-putus menuju sumbu Y. Nah, di sini ketemunya. Kemudian dari ujung sini, ujung pangkal, kamu tarik tanda panah ke atas yang warna kuning ini ya. Berarti ini namanya F1Y. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut untuk F2-nya. F2-nya kan di sini nih awalnya. Nah, dari ujung ini kamu tarik garis putus-putus menuju sumbu X. Nah, di sini. Nah, kemudian dari ujung pangkal kamu tarik panah pas di sini. Nah, yang warna ungu. Ini berarti panah yang ungu ini menunjukkan F2X. Dengan cara yang sama, dari ujung
panah ini kamu tarik menuju sumbu Y, garis putus-putus. Nih ya. Kemudian dari ujung pangkal kalian tarik tanda panah. Nih, yang ungu ini berarti F2Y. Jadi tipsnya kamu buat gambar ya. Gambar masing-masing vektor di sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya untuk memudahkan kita buat tabel, ini vektor yang awal tadi F1 dan F2, kemudian ini penguraian vektor Fx dan vektor Fy. Kita lihat untuk F1. F1 yang terletak pada sumbu X, kita beri nama Fx. Gimana caranya? Nah, lihat vektor F1x itu kan yang kuning. Kamu hitung kotaknya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kotak. Ibu ulangi ya. Untuk vektor F1x, berarti vektor F yang terletak di sumbu X kan yang kuning nih. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3. Nah, kita masukkan di sini 3. Kemudian F1 yang pada sumbu Y, yang mana nih? Yang kuning ke atas. Kita hitung kotaknya. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak. Itu. Oke, kita lanjut. Untuk F2. F2 yang terletak pada sumbu X. Nah, yang mana gambar F2-nya? F2X-nya kan yang ini yang ungu. Nah, kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kotak. Itu. Nah, kemudian untuk F2Y-nya yang mana? Yang ini kan tadi yang ungu. Oke, kita hitung ya. 0, 1, 2. Kita masukkan 2 kotak. Setelah semuanya selesai, kita masukkan di sini sigma F jumlah gaya. Nah, berarti pada sumbu X kita jumlahkan 3 tambah 5, 8. Pada sumbu Y-nya 4 tambah 2 sama dengan 6. Itu mudah bukan? Oke, jadi komponen vektor pada sumbu X, ya, yang jumlah pada sumbu X tadi berapa nak? Ini kan 8 toh? Yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8 Newton. Kok bisa Newton? Ya, karena tadi di soal dijelaskan tiap satu skala kotak itu 1 Newton. Kemudian yang B, komponen vektor pada sumbu Y. Berarti kita lihat nak, yang sumbu Y jumlahnya berapa? 4 tambah 2, yaitu 6 Newton. Untuk yang C, mencari resultan gaya vektor, kita gunakan cara seperti Pythagoras. Sigma F sama dengan akar sigma F X kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Di mana Fx-nya tadi 8, kita masukkan 8 kuadrat. Fy-nya adalah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dan 6 kuadrat itu 36. Kita jumlahkan jadi akar 100. Akar 100 berarti 10. Jadi untuk jawaban yang C, resultan vektor gaya tersebut adalah sebesar 10 Newton. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba tugas berikut. Yang pertama, perhatikan gambar. Nah, ini ada 2 vektor. Yang pertama, kita beri nama vektor 1, dan ini vektor 2. Vektor 1 ini terletak pas di sumbu X. Nah, berarti nggak ada di sumbu Y-nya ya. Nanti di sumbu Y-nya nilainya 0 untuk vektor F1-nya. Karena apa? Karena dia hanya terletak pas mendatar di sumbu X. Nah, untuk vektor F2-nya ini caranya sama diuraikan seperti contoh tadi. Untuk yang soal nomor 2 dan nomor 3, ini konsep penjelasannya sudah ada di minggu yang lalu. Silahkan anak-anak cek kembali, buka lagi pelajaran materi minggu yang lalu. Nah, ini ada soalnya dalam bentuk pilihan ganda, sudah ada pilihan jawabannya ya. Jadi nanti supaya bisa membantu sebagai gambaran. Untuk catatan nomor 2 dan nomor 3 ini disertai dengan cara penyelesaian. Nah, apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup WA ya, supaya respon lebih cepat. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Siap ya untuk mengerjakan tugas. Mudah banget kok ini. Percaya, pasti kalian bisa. Oke anak-anakku, demikian yang dapat Ibu sampaikan.
Semoga bisa memberikan manfaat kepada kalian. Selamat belajar, tetap semangat ya. Semoga kalian diberi kemudahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.